لكتاب الله. الله اللهم اجمعنا بكتابك وانفعنا. الله يا نور يا محكم يا تنزيل. لله يهفو آمال الله ولحفظي لكتاب الله. لله يهفو آمال الله ولحفظي لكتاب الله. الله يا نور يا محكم يا تنزيل. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, dan pengikutnya hingga akhir zaman. Kami ucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban bikum kepada seluruh tamu undangan yang telah hadir dalam acara Wisuda Tahfidz Rumah Tahfidz Al-Quds yang ke-10 tahun ajaran 2025-2026. Yang terhormat Kasih PD Pontren Kandepak Jakarta Utara, Bapak Kridarto SHMH beserta jajarannya. Yang kami hormati Kepala Sekolah SMP Negeri 173, Bapak Ponidin MPD beserta jajarannya. Yang kami hormati Ustadz Rahmat Asy'ari MPD selaku Pembina Rumah Tahfidz Al-Quds beserta keluarga. Yang kami hormati Ustadz Muhammad Irham selaku Mudir Rumah Tahfidz Al-Quds beserta keluarga. Yang kami hormati seluruh Dewan Asatidz Rumah Tahfidz Al-Quds. Yang kami hormati seluruh wali santri Rumah Tahfidz Al-Quds. Dan yang kami banggakan wisudawan wisudawati pada acara Wisuda Tahfidz yang ke-10 tahun 2025. Semoga kegiatan hari ini membawa keberkahan, ilmu yang bermanfaat, dan menjadi saksi perjalanan para santri menuju masa depan yang gemilang. Untuk mengawali acara ini, marilah kita buka dengan membaca basmalah dan suratul Fatihah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Quran adalah sumber cahaya, penuntun jalan hidup, dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Marilah kita dengarkan lantunan ayat Al-Quran yang akan dibacakan oleh santri Rumah Tahfidz Al-Quds, Ananda Hesna Aulia Sutrisno. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تخسرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى صدق الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Selanjutnya kita dengarkan bersama sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua Pelaksana Ustadz Irhamna. Kepada beliau kami persilakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nawwara al-qulub bil Qur'an wa zayyana al-arwah bil iman wa ja'ala hifdhahu syarafan wa majdan fi kulli zamanin wa makanin wa akrama man aqbala alaihi bis sakinati wal itminan ala qadri ma hafidhu minhu fid dunya wa yawmal mizan wassalatu wassalamu ala nabiyil adnan Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam khairi man tala kitab ar-Rahman amma ba'du. Alhamdulillah, para hadirin, pada kesempatan ini wisuda diikuti 128 peserta, terdiri dari 60 wisudawan, 68 wisudawati. Keberhasilan ini tentu tidak terlepas dari bimbingan para asatidz dan dukungan dari para wali santri. Saya selaku ketua panitia wisuda mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh panitia atas kerja keras dan pengabdiannya, dan kepada komite atas dukungan dan arahannya, dan kepada wali santri dan kepada para donatur khususnya yang telah membantu penyediaan konsumsi berupa air, dan kepada wali santri atas kepercayaan dan kerjasamanya. Akhir kata, kami mohon maaf sebesar-besarnya apabila dalam acara ini, dalam acara wisuda ini masih terdapat kekurangan dan hal-hal yang kurang berkenan. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita dengarkan bersama sambutan dari Wali Kota Jakarta Utara, Bapak Hendra Hidayat, melalui rekaman video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Hidayat, Wali Kota Administrasi Jakarta Utara, mengucapkan selamat dan sukses atas terlaksananya Tasmi Akbar dan Wisuda Tahfiz yang ke-10 hari Sabtu dan Minggu 13 dan 14 Desember 2025.
Pencapaian ini adalah buah dari ketekunan, keikhlasan, dan perjuangan panjang kalian dalam memuliakan dan menghafal kitabullah, Al-Quranul Karim. Kalian adalah aset terbaik bagi Jakarta, bagi bangsa, dan bagi agama. Semoga mahkota kemuliaan yang kelak kalian hadiahkan untuk orang tua di akhirat menjadi motivasi utama dalam menjaga hafalan ini. Terima kasih. Barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan berikutnya dari pembina Yayasan Rumah Tahfidz Al-Quds, Ustadz Rahmat Asy'ari MPD, kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin, wassalatu wassalam ala nabiyil karim Muhammadinil amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Masya Allah kan wa man lam yasha' lam yakun, la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, pada hari ini kita berkumpul dalam rangka acara wisuda tahfidz yang ke-10. Ya, alhamdulillah saya ingin mengapresiasi sebesar-besarnya kepada panitia dan juga komite yang sudah ikut menyukseskan acara ini. Ini adalah wisuda tahfidz yang ke-10 dan banyak sekali perubahan yang kita lihat di rumah tahfidz ini. Seperti pada pelaksanaan kali ini kita ada panggung yang menurut saya ini sangat luar biasa, mewah, dan juga di tahun ini alhamdulillah Allah beri jalan kepada Rumah Tahfidz Al-Quds untuk melakukan kolaborasi dengan SMP Negeri 173. Kami ingin mengingatkan kembali bahwa tujuan dari Rumah Tahfidz Al-Quds ini adalah agar anak-anak di lingkungan Jakarta Utara ini, terutama yang ada di Komplek UK dan sekitarnya, itu mereka mau dekat dengan Al-Quran. Kemudian mereka terjaga akhlaknya, serta mereka mengenal bagaimana beribadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan baik. Dalam hal ini kita laksanakan program sholat duha berjamaah minimal sebulan sekali. Jadi ini adalah suatu pencapaian yang luar biasa dan perlu kita syukuri. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memudahkan kita semua dalam membimbing dan mendekatkan putra-putri kita kepada Al-Quran. Dan terakhir, saya ingin berpesan kepada ayah bunda semuanya bahwa meskipun di Rumah Tahfidz ini kita mengeluarkan sertifikat, yang mudah-mudahan sertifikat ini bisa menambah nilai atau poin di Diknas atau di Dikbud. Kami berharap kita semua mengembalikan niat awal kita kepada niat yang paling utama dan paling mulia, bahwa kita memasukkan putra-putri kita di Rumah Tahfidz ini agar putra-putri kita ini dekat dengan Al-Quran dan mereka mendapatkan keberkahan dari membaca dan menghafal Al-Quran. Ini saja sambutan dari kami. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap memberi keberkahan dan ridhonya kepada Rumah Tahfidz Al-Quds ini, dan juga kepada seluruh santri, wali santri yang pernah dan masih aktif di Rumah Tahfidz Al-Quds. Demikian sambutan dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, sambutan dari Mudir Rumah Tahfidz Al-Quds, Ustadz Muhammad Irham. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah amma ba'd. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di pagi yang cerah ini Allah berikan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, sehingga kita bisa berkumpul di pagi hari ini dalam kegiatan rangkaian daripada wisuda tahfidz rumah tahfidz yang ke-10 di tempat yang mulia ini. Harapan kita mudah-mudahan langkah kita menuju tempat yang mulia ini senantiasa dilipatkan pahala buat kita dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami atas nama Mudir Rumah Tahfidz Al-Quds mengucapkan jazakumullah katsiran kepada seluruh yang berpartisipasi dalam kegiatan wisuda tahfidz yang ke-10 ini. Mudah-mudahan apapun yang telah diberikan untuk kesuksesan acara wisuda tahfidz yang ke-10 ini, mudah-mudahan senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kami ingin menginformasikan bahwasanya alhamdulillah wisuda tahfidz yang ke-10 ini total daripada wisudawan dan wisudawati rumah tahfidz dari rumah tahfidz keseluruhan itu jumlahnya 109. Dan alhamdulillah dari rumah tahfidz itu ada kerjasama Eskul Tahfidz yang berada di SMP 173 Jakarta. Alhamdulillah ada santri yang ikut wisuda ada 19 orang. Jadi total wisudawan wisudawati rumah tahfidz di pagi hari ini berjumlah 128 santri. Mohon doanya, mudah-mudahan dengan adanya kegiatan tahfidz yang berada di masjid ini, mudah-mudahan selalu mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang walaupun tahfidz kita belum punya tempat, tetapi kegiatan berada di masjid ini. Tentunya kami tidak bosan-bosan menyampaikan kepada wali santri ikut serta mendoakan kami, mudah-mudahan bisa diberikan rezeki yang lebih atau mendapatkan donatur yang bisa memberikan tempat yang layak dengan kegiatan tahfidz yang mungkin tahun ini kita masih berada di masjid. Mudah-mudahan tahun depan kita doanya, ya kan? Ya. Ada yang ngasih nih tempat dipakai, ya, alhamdulillah kan? Ya, gitu. Kalau rencana mah insya Allah ya, rencana kita kepingin mandiri, punya tempat, ya, punya tempat. Kita buka pesantren, ya, mohon doanya mudah-mudahan dengan kegiatan tahfidz yang berada di Jakarta ini, khususnya di Jakarta Utara, kami Rumah Tahfidz Al-Quds bisa memberikan kepada putra-putri kita mengenal Al-Quran, senang belajar membaca Al-Quran, dekat dengan Al-Quran, dan tentunya bisa dekat juga dengan masjid. Artinya ketika anak-anak kita dekat dengan masjid, cinta dengan Al-Quran, insya Allah Allah berikan kemudahan dan kelancaran untuk segala-galanya. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu aja sambutan yang kami dapat sampaikan. Mudah-mudahan amal soleh dari seluruh panitia, mudah-mudahan Allah catat sebagai pahala dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wal afu minkum billahi hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan selanjutnya dari
SMP Negeri 173, Bapak Dr. Andes Fatur Rahman selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wasallim. Bapak, Ibu yang kami hormati serta para santriwan santriwati, baik Pak Tri, mengapa kami akan bicarakan tentang sejarah bahwa SMP Negeri 173 bekerja sama dengan Yayasan Al-Quds, Rumah Tahfiz Al-Quds ini tujuannya adalah kami selaku pendidik di SMP Negeri 173 ini berdasarkan hasil daripada PBDB, banyak anak-anak kami ini yang dulunya dari SDIT yang sudah mempunyai bekalan hafalan Quran 1 juz sampai 2 juz. Ini merupakan beban kami karena di sekolah umum pembelajaran agama itu hanya 3 jam. Inilah beban kami sebagai seorang muslim yang dibebani oleh anak-anak kami yang mempunyai bakat tahfiz, bakat menghafal Al-Quran. Seandainya kami lalai tidak mengadakan ekstrakurikuler tahfiz Al-Quran, maka kami akan kena dosanya. Karena kami mendapat amanah anak-anak yang sudah mempunyai hafalan Al-Quran karena sibuk menuntut ilmu secara umum, ya hanya 3 jam pembelajaran agama dan hafalan anak itu akan lalai dan lupa, maka kami juga merasa tanggung jawab dosanya. Oleh sebab itu kami dengan kepala sekolah merancang yaitu sebuah ekstrakurikuler tahfiz Al-Quran bekerja sama dengan Yayasan Al-Quds. Waktu itu kami sebagai wakil kurikulum ditugaskan oleh Bapak Kepala Sekolah, tolong Pak Fatur, Pak Haji, tolong Pak Haji ya, buat kegiatan tahfiz Al-Quran ini berjalan di SMP 173. Saya browsing Pak, rumah tahfiz yang ada di Jakarta Utara. Qadarullah, alhamdulillah kami ketemu dengan Ustadz, ya browsing dengan Ustadz Irfan, ya Yayasan Rumah Tahfiz Al-Quds. Alhamdulillah kita sudah 2 tahun bekerja sama. Ini angkatan kedua, ya angkatan kedua. Dan alhamdulillah anak-anak kami yang kemarin itu dapat sertifikat yang didatangi oleh Pak Tri juga sudah masuk jalur prestasi di SMA 13, SMA 52, SMA 110. Nah, untuk untuk anak-anakku yang kelas 9, sekali lagi yang kelas 9, lanjutkan tahfiz kalian. Seandainya nanti di SMA atau sekolah kalian tidak ada kegiatan ekstrakurikuler seperti di SMP 73, Bapak sarankan nih, ada orang tuanya, Bapak sarankan untuk melanjutkan di rumah tahfiz ini. Ya, tadi saya berbisik-bisik dengan Pak Irfan, Ustadz Irfan, ada yang SMA negeri, yang sekolah SMA negeri melanjutkan tahfiz di sini sudah hafal juz 1, juz 2, juz 3 sampai juz 4, itu Al-Baqarah sampai Al-Imran. Nah, jadi sekali lagi saya mohon kepada orang tua, jangan sampai cukup puas sampai di sini saja, lanjutkan. Yang pertama. Yang kedua, Al-Quran ini bukan sekedar hanya untuk dibaca, dihafalkan, tetapi sebagai banyak manfaat Al-Quran. Ya, mohon koreksi Bapak Ustadz nanti. Yang pertama adalah Al-Huda, petunjuk manusia. Yang kedua Al-Syifa, obat hati, pengobat. Yang ketiga adalah Al-Furqan, masih banyak-banyak lagi. Al-Furqan, pembeda antara yang batil dengan yang haram. Nah sekarang ini zaman-zaman akhir zaman ini, antara yang batil dengan yang baik ya sudah samar-samar. Makanya kita bekali anak-anak kita, Bapak Ibu, para wali santri, tolong bekali anak kita dengan Al-Quran.
pembeda antara yang kafir dengan yang muslim, bagaimana ya cara berpakaiannya dan sebagainya. Ini mungkin pengalaman kami sebagai orang tua, Bapak Ibu. Saya terus terang saja, saya punya anak ketiga itu hafiz Quran 30 juz, pesantrennya yaitu pesantren Rumah Quran Ar-Rahman di daerah Bogor. Dan alhamdulillah dari hafiz Quran itu hafal 30 juz, anak kami masuk Universitas Negeri Jakarta jalur prestasi. Dan alhamdulillah umlaut lulusnya dan sekarang ambil S2-nya di Bandung, UPI Bandung, melanjutkan. Nah, jadi anak-anak yang hafiz ini bukan anak keterbelakangan, adalah anak yang cerdas. Anak yang cerdas mempunyai bakat karena apa? Al-Quran yang 30 juz, 114 surat dihafal, ya. Alhamdulillah, itu bukti bahwa anak kita cerdas. Ingat adik-adik sekalian, anak-anakku sekalian, jangan cukup puas sampai di sini. Lanjutkan, ya. Banyak jalur-jalur prestasi dari universitas berkaitan dengan hafiz Quran. Contoh anak saya di UI dibuka, di UNJ, di UPI Bandung, banyak sekolah-sekolah universitas negeri yang mengambil jalur prestasi, yaitu dari hafiz Al-Quran. Itu saja mungkin dari saya, Bapak Ibu, sebagai motivasi. Sekali lagi, Bapak Ibu wali santri, jangan cukup puas sampai wisuda sini saja, lanjutkan. Sekali lagi, lanjutkan prestasi Al-Quran tersebut. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya, anak-anakku sekalian. Saya ucapkan selamat atas wisuda kalian. Mudah-mudahan kalian menjadi generasi-generasi Islam, generasi-generasi penghafal Al-Quran, generasi-generasi penjaga Al-Quran. Wabil taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sambutan terakhir yaitu dari Kasih PD Pontren Kandepak Jakarta Utara, Bapak Kridarto SHMH. Kepada beliau kami persilakan. Mohon izin, sebagai rasa bahagia kami pada hari ini, saya akan membuat satu pantun. Boleh? Sungguh bahagia melihat santri pergi ke masjid untuk mengaji. Apa kabar kalian yang ada di sini? Semoga senantiasa Allah memberkati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya izinkanlah saya selaku seksi PD Pontren menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada segenap ketua panitia dan jajarannya serta pihak-pihak terkait lainnya yang telah memberikan dukungan, motivasi sehingga kegiatan tahunan ini bisa terselenggara dengan baik. Hadirin yang kami hormati, wisuda ini memang terasa berbeda dari wisuda-wisuda pada umumnya. Ini memiliki kelebihan. Karena apa? Ini wisuda ini prosesnya tidak mudah, cukup panjang jenjang kependidikannya, dan tidak semua orang mampu melaksanakannya. Ini suatu sungguh yang membahagiakan pada diri kami. Saya terharu di sini tentunya. Apalagi hari ini saya kehadiran saudara kami dari MTS, dari SMP 137 yang memiliki program yang sangat mulia, yaitu di mana melahirkan hafid-hafid Quran dari SMP yang dia didik itu. Dia ingin kembangkan potensi anak didiknya yang lahir dari SDIT yang sudah memiliki potensi dasar hafid Quran supaya tidak hilang. Dia coba, dia ramu dengan suatu kurikulum ekstrakurikulernya tadi, dia beri kesempatan, dia kembangkan anak-anak didiknya itu untuk bisa melaksanakan penghafalan sebagaimana yang dia peroleh di SDIT sebelumnya. Ini luar biasa, dan ini contoh yang harus ditiru oleh SMP maupun MTS lainnya nanti. Sekarang ini hafid Quran ini tidak hanya sekedar bisa dikatakan jenjang prestasi, tetapi lebih daripada itu.
Saya kalau bicara masalah lembaga non formal, Pak Wakil, ini luar biasa miris. Formal dan non formal, walaupun dalam undang-undang Sindiknas itu nggak ada perbedaan, semua sama-sama punya kedudukan yang sama di dalam mencerdaskan putra-putra bangsa. Tetapi dalam implementasinya sehari-hari kehidupan kita di tengah-tengah masyarakat jauh daripada harapan. Yang pertama dari segi anggaran, non formal itu benar-benar mandiri, swadaya, beda sama yang formal, ditopang oleh pemerintah. Ada BOS, ada BOP, ada TPG, kan begitu. Kita dari Kemenak, kebetulan saya PD Pontren, ya, yang membawa ini lebih banyak ke non formalnya. Untuk memperoleh negara hadir sebagai wujudnya, kita berikan insentif sedikit melalui hibah. Itu pun seleksinya begitu ketat, harus benar-benar faktanya ada. Kita masuk ke data emis, tidak hanya sekedar data emis toh, tetapi wujud fisiknya orang harus hadir. Inilah suatu, memang apa ya bisa dikatakan, kita memang harus belajar jujur. Karena kalau data yang diperoleh dalam emis itu kan sepihak, orang input kan siapapun bisa nginput, satu orang bisa nginputin banyak orang, ya. Tapi kalau boleh menginput satu orang, menginput banyak orang, tapi begitu fisiknya ada menghadirkan, dia nggak akan bisa berbohong karena wujudnya ada. Alhamdulillah TPQ kita yang jumlahnya 500 lebih dengan rumah Quran ini alhamdulillah mendapat keberkahan dari Allah SWT. Dengan keikhlasan, kesabaran para guru, dia beri ilmunya dengan mengharap ridho dari Allah. Insya Allah lahirlah ini generasi-generasi Qurani. Bapak Ibu perlu diketahui, negara kita ini negara muslim terbesar di dunia, tetapi yang buta huruf Al-Quran masih mencapai di angka 72%. Bahkan kemarin Kementerian Agama dan UIN melakukan survei, sudah 65% akan sudah turun, dan terakhir 35%. Intinya apa? Intinya tugas-tugas ini menjadi tanggung jawab kita semua di dalam memberantas buta huruf Al-Quran itu. Dan saya yakin di tahun 2045 nanti sudah tidak ada lagi itu buta huruf Al-Quran. Padahal Al-Quran itu sangat penting sekali. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada para orang tua santri yang telah memberikan kepercayaan kepada lembaga Al-Quds ini untuk mendidik anak-anaknya guna menghafal Al-Quran ini pada lembaga yang kita cintai ini, ya. Semoga kerja keras orang tua kita ini, ya, orang-orang tua para santri ini, ya, benar-benar dibalas oleh Allah SWT sebagai wujud tanggung jawab kita pada Allah SWT, diberi amanah anak-anak yang soleh dan solehah nantinya ke depan, ya. Begitu juga kepada para guru, saya ucapkan juga terima kasih atas kerja kerasnya selama ini yang penuh dengan keikhlasan, kesabaran serta ketekunan, sehingga selalu memberikan keilmuannya ini dengan penuh semangat kepada para santrinya ini, sehingga para santrinya ini bisa menerima ketika diberikan semacam proses belajar itu kepada dengan sebaik-baiknya, ya. Begitu juga kepada lembaga pendidikan ini, semoga terus tetap berkarya, bekerja keras, ya, tetap berkembang sehingga nantinya rumah Quran ini tidak hanya terbatas dari segi usia dini, tetapi bisa lebih daripada itu. Demikian sambutan singkat saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Buah kue ini di atas peti, petinya indah berukir jati. Cukup sekian, sampai di sini. Esok lusa sambung kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para wisudawan wisudawati serta seluruh hadirin yang berbahagia, kita memasuki pada acara-acara inti. Marilah kita simak pembacaan surat keputusan SK Wisuda yang akan dibacakan oleh Ustadz Syarif Al-Fatah SPD. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Keputusan Rumah Tahfidz Al-Quds nomor
001-SK-RTA-12 Romawi _2025 tentang nama-nama santri wisudawan Juz 30, 29, 28, 27, 26, 1, 2, 3, dan 4 Rumah Tahfidz Al-Quds Jakarta Utara tahun 2025. Menimbang bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan belajar dan mengajar di Rumah Tahfidz Al-Quds Jakarta Utara tahun 2025 dianggap perlu menetapkan nama-nama santri wisudawan yang disesuaikan dengan kriteria kelulusan. Mengingat undang-undang pendidikan yang berlaku di Indonesia, memperhatikan hasil musyawarah Dewan Asatidz Rumah Tahfidz Al-Quds Jakarta Utara pada tanggal 8 Desember 2025, memutuskan menetapkan yang pertama, pelaksanaan wisuda tahfidz ke-10 Rumah Tahfidz Al-Quds Jakarta Utara tahun 2025. Kedua, nama-nama santri yang terlampir dalam surat keputusan ini sebanyak 128 santri ditetapkan sebagai peserta wisuda tahfidz ke-10 tahun 2025. Ketiga, jika di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, maka akan diperbaharui sebagaimana mestinya. Keempat, surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan di Jakarta tanggal 14 Desember 2025, ditandatangani oleh Mudir Rumah Tahfidz Al-Quds Ustadz Muhammad Irham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Semoga dengan dibacakannya surat keputusan wisuda ini dapat menjadi awal perjalanan dan keberkahan wisudawan-wisudawati dalam menghafal dan istiqomah menjaga hafalan Al-Qur'annya, serta dapat menjadi insan yang terus mengamalkan ilmunya dengan penuh keikhlasan dan kebaikan. Memasuki acara selanjutnya, penyerahan sertifikat secara simbolik kepada santri-santri yang kami panggil bisa maju ke atas panggung. Kepada Ananda Anugrah Sofian Arsaka dengan capaian hafalan 3 juz. Kepada Ananda Kalista Najla Sukrisnadi dengan capaian hafalan 3 juz. Kepada Ananda Langit Akhtar Fauzi dengan capaian tasmi hafalan 5 juz dalam sekali duduk. Kepada Ananda Najla Hafizah Sahi dengan capaian hafalan 5 juz. Kepada Ananda Naurah Zakia dengan capaian hafalan 9 juz. Kepada Kasih Bapak Kridarto SHMH, kami mohon kesediaannya untuk bisa menyerahkan sertifikat kepada santri terpilih secara simbolis. أن تخرج من ضيق الظلماء إلى النور، أن تولد ثانية والماضي مغفور، لحظة أن تشعر بالله في قلبك يقذف بهدى، هذا ما لا يدركه وصف وشعور. يا الله إني ناديتك وسعيت، إني استهديتك فهديت، بالقرآن أنرت طريقي. يا الله إني ناديتك وسعيت، إني استهديتك فهديت، بالقرآن أنرت طريقي. كنت أسير الحيرة أحمل قلبا تاه، كان الصمت مخيفا قبل كلام الله، فإذا بالرحمن قريب
يسأله الحائر فيجيب أشهد أن لا رب ولا معبود سواه. يا الله إني ناديتك وسعيت، إني استهديتك فهديت، بالقرآن أنرت طريقي. يا الله إني ناديتك وسعيت، إني استهديتك فهديت، بالقرآن أنرت طريقي. يا الله أن تخرج من ضيق الظلماء إلى النور، أن تولد ثانية والماضي مغفور، لحظة أن تشعر بالله في قلبك يقذف بهدى، هذا ما لا يدركه وصفه. Hadirin yang dirahmati Allah, sampailah kita pada acara inti, yaitu prosesi wisuda. Wisudawan wisudawati akan dipanggil berdasarkan kelompok juz untuk naik ke atas panggung, dan setelahnya langsung menuju stand foto. Wisudawan wisudawati akan dipanggil berdasarkan kelompok juznya masing-masing untuk naik ke atas panggung, dan setelahnya menuju ke Ustazah Hilya untuk melakukan registrasi ulang foto booth yang berada di pojok kanan belakang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja berdirinya saya di sini akan membacakan nama-nama wisudawan dan wisudawati per kategori. Kategori juz 30 muslimin kepada Ustadz Rahmat Asy'ari MPD untuk sekiranya bisa naik ke atas panggung untuk menyerahkan sertifikat. Ananda Muhammad Fahmi Habibi, putra dari Bapak Habibi. Ananda Turiski Sokowo Haryono, putra dari Bapak Tulistri Haryono. Ananda Muhammad Farhan Habibi, putra dari Bapak Habibi. Ananda Dante Abud Nagara, putra dari Bapak Rusdiano. Ananda Hafiz Ahmad Hafiz, putra dari Bapak Fatwa Abdus Salam. Ananda Afyan Dahlan Buhrianto, putra dari Bapak Aan Ananda Hikam Maulana Yusuf, putra dari Bapak Muhammad Zaki Nuria. Ananda Ananggir Masalah, putra dari Bapak Al-Wahab. Ananda Zakir Hamam Ramadan, putra dari Bapak Dwinan Bapak Rizki. Ananda Aldebaran Muhammad Dita Prasada, putra dari Bapak Imam Indepi.
قارئ الذكر بالليل Ananda Atayasan Safai, putra dari Bapak M. Safai. الذكر يا قارئ الذكر بالليل الله أتاك خيرا Ananda Bandi Bani Ariza, putra dari Bapak Bani Ariza. خيرا وأعطاك والكون لولاك وحبكم Ananda Emeraldi Gantari Arya Satya, putra dari Bapak Imam Hakim. ما كان حافظ القرآن ولدت من إنسان من عنده الرحمن علمك بالإيمان يا حافظ القرآن ولدت من إنسان Ananda Sakam Abid Pranata, putra dari Bapak Jailani. Ananda Ahmad Fatih Aulia, putra dari Bapak Ahmad Rafiq. يا رحمن به Ananda Rabbani Rafa Akbar, putra dari Bapak Rafa. يا الله منه ما جهلنا يا رحمن به Ananda Aska Hidayatullah Assalam, putra dari Bapak Hadi Salimi. دعوته رزقنا بالصبح والمساء يعصمنا ينصرنا للجنة سبيل Ananda Atala Saka Hariansa, putra dari Bapak Septian Hariansa. يعصمنا ينصرنا Ananda M. Yusuf Al-Furqan, putra dari Bapak Abdul Khalid. Ananda Haidar Muhammad Rafi, putra dari Bapak Rizal Prasetya. قلبي أنا ظمآن Ananda Adnan Ibrahim Al-Farisi, putra dari Bapak Bedruhan Tias Suryana. بقرب فضلي قلبي أنا ظمآن حبا لك رويني واطفئ نظى الأشواق لقرب فضلي Ananda Raya Mubarak, putra dari Bapak Mubarak. هداك يحييني ديني للإيمان Ananda Raja Al-Gobara Nabran. يهدي العباد هداك يحييني ديني للإيمان وجدي يقيني يا حافظ القرآن Ananda Raja Naufal Abagara, putra dari Bapak Ruh dari Liga Narko. علمك بالإيمان يا حافظ القرآن ولدت من إنسان من عنده الرحمن علمك بالإيمان يا ربنا نور قلبنا اهد قلبنا Ananda Ahmad Nairobi, putra dari Bapak Safuddin. يا ربنا يا Selanjutnya kami mohon untuk Ustaz Rahmat Asyaru untuk foto sesi foto bersama. قدسك يا ربي تقبل جزيل الشكر رضاك يكفيني لا أملك غير الحمد Kategori juz 30 muslimat. بعنوان Kami mohon قرآني في كل مكان kepada Ustaz Syarif Al-Fatah SPD untuk bisa mengirimkan sertifikat ini. Ananda Resti Jumal Ayu Sahara, علمك بالإيمان putri dari Bapak Rezeki. نور قلبنا اهد قلبنا ربنا يا رب
Sakinah Dewi Kinanti, putri dari Bapak Sobian Sabana Marano. أنزل هداه في ليلة القدر قرآننا يهدي للخير والبر Nanda Fadhinatin Ali, putri dari Bapak Sarkawi. ليلة القدر يا خير إنسان Nanda Farahadi, putri dari Bapak Sarkawi. والدستور في كل أزمان يا خير إنسان نعمة Nanda Kanayang Siti Tunisa, ودستورا putri dari Bapak Abnusti Ali. حافظ القرآن ولدت من إنسان من عنده الرحمة Ananda Bilqis Naila Asfia, putri dari Bapak Haryadi. حافظ القرآن يا بالإيمان يا ربنا Ananda Kanayang Nurul Arifi, putri dari Bapak Asabri. Ananda Rasulullah Buhayu Mustasari, putri dari Bapak Darmanto. يا قارئ الذكر بالليل والفجر حافظ على العمر في كثرة الذكر Ananda Nafa Amelia Putri, putri dari Bapak Rahim. بالليل والفجر حافظ على العمر في كثرة الذكر Ananda Inayah Wulandari, putri dari Bapak Sefura. أعطاك الله آتاك خيرا وأعطاك والكون لولاك وخفت ما كان والكون Ananda Firna Destiana Suwandi, putri dari Bapak Asap Sudana. القرآن ولدت من إنسان من عنده الرحمن علمك بالإيمان يا قائد Ananda Gisha Gairumi Bapak Siswanto, putri dari Bapak Asis Siswanto. علمك بالإيمان يا ربنا نور Ananda Anggelia, putri dari Bapak Jumadi. Ananda Hasna Aulia Sutrisno, putri dari Bapak Sutrisno. يا رحمن به الهم عنا Ananda Nur Hasana, putri dari almarhum Bapak Daria. يا رحمن به الهم عنا علمنا يا الله منه ما جهلنا Ananda Undang Mirsya Abrilia, putri dari Bapak Iwan Tarwanto. بالصبح والمساء يعصمنا ينصرنا Ananda Akila Sesawa, putri dari Bapak Agus Setiawa. بالصبح والمساء يعصمنا ينصرنا للجنة في سبيل حافظ القرآن ولدت من إنسان من عنده الرحمن Ananda Gaiska Nabila, putri dari Bapak Bambang Saputra. من إنسان من عنده الرحمن علمك بالإيمان يا ربنا نور قلبنا Ananda Namira Alisa Putri, putri dari Bapak Gatot Surwaka Putra. Ananda Desi Safira, putri dari Bapak Nur Alimi. Allah
تنويني واطفئ Selanjutnya sesi foto bersama. بقرب تطويني قلبي أنا ظمآن حبا لك رويني واطفئ لظى الأشواق لقرب تطويني Ananda Sakiwa Indur Karawangsa, putri dari Bapak Hartono. ولدت من إنسان من عند الرحمن علمك بالإيمان يا حافظ القرآن الإيمان Ananda Zakirati Syekh Hursana, putri dari Bapak Almarhum Marzuki. Ananda Kalisa Amira Aska, putri dari Bapak Adam Hidayat. Ananda Sofia Izzatun Nisa, putri dari Bapak Zainal Abidin. Ananda Salahatun Nisa Nurfadilah, putri dari Bapak Putri Yulianto. Ananda Jasmine Kurtung Muda Nadifa, putri dari Bapak Dedi Irawan. Ananda Jaskia Widiahana, putri dari Bapak Muhammad Haris. هدي القرآن ارفع رايات عزا لا إله إلا القرآن ارفع رايات Ananda Zaini Azmia Anana, putri dari Bapak Ahmad Nur. القرآن ولدت من إنسان من عنده الرحمن Ananda Alisa Kari Aulia, putri dari Bapak Angga Herbiansyah. أول البنات انتقال Ananda Nadia Zabira Rahman, putri dari Bapak Rahmat Hidayat. الخير والبر Ananda Zamta Bangsa Azamara, putri dari Bapak Andi yang Malangga Sabutra. قرآننا يهدي الخير والبر ليلة القدر Ananda Lutfatun Nisa Anwar, putri dari Bapak Heru Mulyono. في كل أزماني Ananda Sayyidah Amira Anastasia, putri dari Bapak Soro. من عنده الرحمن علمك بالنور Ananda Farzana Gania Aztura, putri dari Bapak Wahyu. علمك بالإيمان يا ربنا Ananda Farzana Gania Panglawi, putri dari Bapak Muhammad Ridha Panglawi. يا قارئ الذكر بالليل والفجر حافظ على العمر Ananda Abdul Nabira Abdul Aswari, Fauzi, putri dari Bapak Subhan Fauzi. بالليل والفجر حافظ على العمر في كثرة الذكر Ananda Nahla Rishana Arundra, putri dari Bapak Fani Sukma Mahendra. وأعطاك الله آتاك خيرا وأعطاك والكون Ananda Kairi Nafisa, putri dari Bapak Kartono. والكون لولاك وحفظت ما كان حافظ القرآن علمك بالإيمان
Dore Jus 30 29 28 1 dan 2 dari SMPN 1 Kota 3 Muslimin dan Muslimah. Ananda Rais Siraj Al-Wafi, putra dari Bapak Nur Haryadi, Jus 30 dan 29. حبا لك رويني وتقلب الأشواق لقرب حسن إيمان. Ananda Badrisian Desa Izzah, putri dari Bapak Iwan Sudiano, Jus 30. لك بالإيمان يا حافظ القرآن يا ربنا. Ananda Ayunia Devana Putri, putri dari Bapak Deva Wibowo, Jus 31 dan 2. Ananda Fadia Arazi, putri dari Bapak Muhammad Fakhrul Razi, Jus 30. لا أملك غير الحمد قدسك يا ربي. Ananda Nur Aulia Hafizi, putri dari Bapak Taufik Hidayat, لا Jus 30. رضاك يكفيني. Ananda Kalista Naga Sukrisnadi, putri dari Bapak dan Dedi Sukrisnadi, Jus 30 29 dan 28. قدوتي في ديني صلي على من كان. Ananda Alis Zainami, putri dari Bapak Abdul Aziz, Jus 1. في ديني يا حافظ القرآن علمك Ananda Nadia Husna Al-Kafin Nisa, putri dari Bapak Muhammad Abdul Sabah, Jus 30. علمك بالإيمان. Ananda Nikita Sada Sasawa, putri dari Bapak Meriwati, Jus 30. Ananda Karisa Aisyah Putri, putri dari Bapak Muhammad Afandi, Jus 30. Ananda Nabisa Putri Maharani, putri dari Bapak Sukoto, Jus 30. Ananda Citra Febriani, putri dari Bapak Kurnia, Jus 30. Ananda Nabila Ira Hasani, putri dari Bapak Muhammad Mukhairi, Jus 30. Selanjutnya yang muslimin, Ananda Rais Siraj Al-Wafi, putra dari Bapak Nur Haryadi, Jus 30 dan 29. لا إله إلا الله حياة العزة. Ananda Akhtar Walid Basuki, putra dari Bapak Raden Babang Basuki, Jus 30. Ananda Fakih Al-Husna, putra dari Bapak Yana Andre, Jus 30. Ananda Akhtar Hanif Rahman, putra dari Bapak Abdul Rahman, Jus 30. Ananda Faris Abdullah, putra dari Bapak Muhammad Faiz, Jus 30. Ananda Devani Al-Bukhari, putra dari Bapak Hinduiwan Susetio, Jus 30. Ananda Ahmad
يا قارئ الذكر Selanjutnya, لو تفوزكما kategori juz waktu 95 لا يقصنا للجنة سبحانه Ananda Vandanai Eriza, putra dari Bapak Bani Eriza. نور التمام ربنا نور قلبنا اهد قلبنا ربنا يا ربنا Ananda dari Anfa, putra dari Bapak Zubir Marzuki. قلبي أنا ظمآن حبا لك يا Ananda Satria Maulana Yusuf, putra dari Bapak A. Yusuf Riyadi. وزد في يقيني يهدي العباد هداك يحييني Ananda Rafa Ubaidullah Mamida, putra dari Bapak Saiful Bahra. القرآن ولدت من إنسان من عنده الرحمن علمك من Ananda Rian Danis Pratama, putra dari Bapak Kamil Usman. ولدت من إنسان من عنده ربنا Ananda Ahmad Ihsan, putra dari Bapak Darmawan. Ananda Dava Ardian Syahmuis, putra dari Bapak Muiz Nasruddin. لا أملك غير الحمد بقدسك يا ربي فاقبل جزيل الشكر Ananda Muhammad Abu Purnama, putra dari Bapak Kurnia. غير الحمد بقدسك يا ربي فاقبل جزيل الشكر رضاك يكفيني Ananda Hamizul Ahmad Putra Mundu Jati, putra dari Bapak Mundu Jati. محمد المختار Ananda Razik Hana, putra dari Bapak Angga Setiawan. على من كان إن كان لنا رحمن محمد المختار قدوتي في ديني يا حافظ القرآن Ananda Atala Al-Farabi Firdaus, putra dari Bapak Rupa Purwanto. علمك بالإيمان يا حافظ القرآن ولدت من إنسان Ananda Muhammad Aibul Ramzani, putra dari Bapak Muhamsa. Ananda Zahir Akmal Ramadan, putra dari Bapak Injil Nurkhalis. Ananda M. Azam Ali, putra dari Bapak Ain Saifullah Kudali. Ananda Khairal Ataris Irmawan, putra dari Bapak Aan Irmawan. Ananda Arsenio Ibnu Habibi, putra dari Bapak Bambang Sarjito Kurniawan. Ananda Muhammad Khamri Atila, putra dari Bapak Muiz Nasruddin. مركز زيت ثابت يقدم Selanjutnya sesi foto bersama Ustaz Muhammad Ridwan. الحلم القرآني في كل مكان ننشر هدي القرآن نرفع راية الخير Selanjutnya kategori juz halaman 27 warna Muslimin Al-Quds.
Ananda Muhammad Abizar Pratama, putra dari Bapak Solihin, terus 20. Ananda Hafiz Pratama Ramana, putra dari Bapak Pratama, terus 28. في كثرة الذكر الله أتى Ananda Fadil Abdul Razak, putra dari Bapak Hartana, terus 27. Baik, pengumuman bagi wali santri yang sudah foto booth untuk bisa langit akbar tauhid. Putra dari Bapak Sabun Fadil, terus 28. Sekali lagi bagi wali santri yang sudah foto booth bisa kembali ke tempat duduknya masing-masing dengan santrinya. Ananda Ahmad Rafiq Saputra, putra dari Bapak Muhammad Yusuf, Yus 27. Ananda Nugra Sofia Arsana, putra dari Bapak Nasruddin, Yus 28. Ananda Muhammad Al-Ghazali, putra dari Bapak Muhammad Yusuf, Yus 28. Ananda Rizi Ahmad Taki, putra dari Bapak Agus Hidayah, Yus 27. Ananda Akmal Habis Nabibi, putra dari Bapak Safudin, Yus 28. Ananda Rizki Khairullah, putra dari Bapak Budi Hidayah, Yus 28. Ananda Rahmat Arizal, putra dari Bapak Bapak Pengubat Supriyatna, Yus 28. Ananda Rahfabur Rasyid, putra dari Bapak Rahman Ajis, Yus 27 dan 26. Selanjutnya sesi foto. يا هادي العباد هداك يحييني وزد في يقيني يا هادي العباد هداك يحييني. Selanjutnya kategori plus 29, 28, 26 dan 4 Muslimat Al-Quds kepada Ustazah Aulia Rahmawati yang sekiranya untuk bisa menyerahkan sertifikat. Ananda Cipri Mutifara, putri dari Bapak Andika Mulyana, Yus 29. Ananda Abigail Dias Suswandi, putri dari Bapak Suwandi, Yus 29. Ananda Aisyah Isa Huara, putri dari Bapak Habibi, Yus 29 dan 28. Ananda Maulida Afana Darmayani, putri dari Bapak Darmawan, Yus 28.
Azani, putri dari Bapak Ibnu Zaki, juz 29. Ananda Anastasia Azana, putri dari Bapak Wasni, juz 29. Ananda Alisa Ayu Amalia, putri dari Bapak Saiful Bani, juz 28. الحلم القرآني Ananda Nurul Zakir, putri dari Bapak Jumani, juz 4. لا إله إلا الله حلمنا وفي كل مكان ننشر هدي القرآن نرفع رايات عزة لا إله إلا الله. Ananda Selena Fifi, putri dari Bapak Jumani, juz 29. Ananda Siti Aisyah, putri dari Bapak Fadil Sanati, juz 29. Ananda Lian Afifah, putri dari Bapak Yudi Roswanto, juz 28. Ananda Jasmine Syifa Mada, putri dari Bapak Ibnu Nabi, juz 29. Ananda Hasya Ramadhani, putri dari Bapak Eka Sukrisna, juz 28. Ananda Badura Almia Sayazmani, putri dari Bapak Aan Antara, juz 29. Ananda Sasi Kirana Mubina Al-Kaisa, putri dari Bapak Arumatan Kaisa, juz 29. Ananda Kiara Ataya Ramadhani, putri dari Bapak Dede Sunanto, juz 29. Ananda Nadia Hafizah Safi, putri dari Bapak Muhammad Muda, juz 20. Demikian pembacaan wisudawan dan wisudawati Rumah Tahfidz Al-Quds dan SMPN Seri Ketiga. Kami mohon maaf apabila ada salah dalam penyebutan nama anak dan nama orang tuanya. Sekian dari saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum kepada seluruh santri yang telah diwisuda. Mudah-mudahan Allah jaga hafalannya dan dimudahkan urusannya. Amin, amin, Allahumma amin. Kami ucapkan pula jazakallahu khairan kasiron kepada Ustadz Hardiansyah yang telah memandu berjalannya prosesi wisuda ini. Setiap perjalanan pasti menyimpan kenangan. Begitu pula perjalanan para santri selama di Rumah Tahfidz Al-Quds. Marilah kita simak bersama-sama kesan dan pesan yang akan disampaikan oleh perwakilan wali santri kepada Bunda Jasmine Syifa Majah, Ibu Fatimatuz Zahra. Kami persilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ayah, bunda, dan hadirin yang saya hormati, hari ini adalah momen yang sangat istimewa dan penuh rasa syukur bagi kita semua, terutama bagi para orang tua wali santri. Saya berdiri di sini mewakili seluruh wali santri Rumah Tahfidz Al-Quds, ingin mengucapkan dan menyampaikan rasa syukur dan rasa bangga sekali karena telah menjadi bagian dari Rumah Tahfidz Al-Quds ini. Dan saya juga ingin menyampaikan ungkapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak Rumah Tahfidz Al-Quds, khususnya kepada para ustadz dan ustazah. Karena berkat bimbingan mereka, anak-anak kami mampu mencapai prestasi yang luar biasa ini. Dan untuk anak-anakku sekalian yang saya cintai dan saya banggakan, hari ini adalah hari kebanggaan, hari kebahagiaan sekaligus awal tanggung jawab besar. Karena hafalan yang telah kalian capai bukan hanya sekedar prestasi akademik, tetapi juga amanah yang harus kalian jaga seumur hidup. Jadikanlah hafalan ini sebagai pegangan menghadapi berbagai tantangan kehidupan kalian di masa depan. Kami sebagai orang tua, tentu kami merasa haru dan sangat bangga atas perjuangan kalian. Kami sangat tahu bahwa menghafal Al-Quran bukanlah perkara yang mudah. Dibutuhkan ketekunan, dibutuhkan kesabaran, dan dibutuhkan semangat yang luar biasa. Namun hari ini kalian telah membuktikan bahwa dengan niat ikhlas, tulus karena Allah dan usaha yang sungguh-sungguh, segala rintangan telah dapat kalian lalui. Selain itu juga kami menyadari bahwa tugas kami sebagai orang tua belum selesai. Kami harus terus mendampingi kalian, membimbing dan mendukung kalian agar hafalan Al-Quran ini tetap terjaga. Dan untuk anak-anakku yang belum sampai tahap wisuda, jangan berkecil hati. Jadikanlah momen ini sebagai motivasi untuk terus belajar menghafal Al-Quran lebih giat lagi. Ingatlah semua wahai anak-anakku bahwa setiap langkah yang kalian ambil untuk mendekatkan diri dengan Al-Quran adalah langkah yang Allah ridhoi. Yang terakhir, saya ingin mengajak semua untuk mendoakan ustadz dan ustazah kita. Semoga ustadz dan ustazah kita diberikan selalu kesabaran, diberikan selalu kesehatan, diberikan selalu kesejahteraan, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas semua kebaikan dan usaha yang telah diberikan dengan pahala yang berlipat ganda. Juga mari kita doakan para wisudawan wisudawati Tahfidz Al-Quds, wisuda Tahfidz Al-Quds ke-10 ini, semoga mereka senantiasa diberikan kemudahan dalam menjaga dan mengamalkan hafalan mereka. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan mereka di dalam golongan para pecinta Al-Quran dan menjadikan mereka generasi Qurani. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Sekian, kurang dan lebihnya saya mohon bukakan pintu maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara Tasmi Akbar dan wisuda tahfidz ini terselenggara dengan dukungan dari Top Susu yang menyediakan perlengkapan bayi, susu formula, dan berbagai skincare. Untuk ayah dan bunda, apabila ada yang membutuhkan perlengkapan bayi, susu formula, dan berbagai jenis skincare, kami sarankan untuk mendatangi toko Top Susu yang beralamat di Jalan Semangka, nomor 22, Kecamatan Koja, Jakarta Utara. Alhamdulillahirrahmanirrahim, rangkaian acara demi acara telah kita lalui bersama dan berjalan dengan lancar dan penuh hikmah. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada toko Top Susu, para asatid, komite, wali santri,
serta para donatur yang telah menyumbangkan baik material maupun imaterial, dan kepada seluruh pihak yang telah membantu terlaksananya acara ini. Semoga ilmu dan amal usaha kita terhitung sebagai amal jariah yang tidak terputus. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, apabila anak Adam meninggal dunia, maka terputuslah amalnya kecuali 3: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak-anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Hadis riwayat Muslim. Mari kita tutup acara ini dengan doa bersama agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi langkah kita. Kita tutup acara ini dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Ustaz Muhammad Ridho dan saya Ustazah Askia Ramadhani. Kami selaku pembawa acara pada hari ini memohon maaf apabila ada salah kata, salah rasa di hati, mohon dimaafkan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap langkah hidup kita, ingatlah selalu akan segala yang diberikan. Niscaya Allah beri kasih sayangnya, dan teruslah memohon kepadanya. Hindarilah dari berputus asa, karena Allah selalu ada untuk semua hambanya, dan syukurilah semua karunia-Nya. Katakanlah Allah selalu bersama, mengiringi setiap langkah hidup kita.